البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil pembahasan singkat seputar al-ilm, yang merupakan perkara pertama yang wajib diilmui oleh seorang muslim. Sebagaimana perkataan Syekh di sini, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu. Naam, apa definisi ilmu? Indak ya Umar. Al-ilmu ma'rifatul huda bidalili. Ini secara ringkasnya, yaitu mengetahui jalan petunjuk, mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Tayyib. Kemudian kelengkapannya apa? Ma'rifatul huda bidalili. Terus bagaimana? Al-murid khawf Allah wal ishfaq an iqabihi wal raghbah wal tam' fi jazili thawabih. Nah, mengetahui yang benar dengan dalilnya, yang mewariskan rasa takut kepada Allah dan khawatir dari azab Allah, serta harapan untuk bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga telah kita lewati perbedaan ilmu dan ma'rifah di sisi sebagian ulama. Taib, diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mana yang lebih mendalam antara ilmu dan ma'rifah. Indak ya Arin. Ma'rifah lebih mendalam. Kenapa? Nah, ma'rifah inti dari ilmu. Kemudian juga apa? Kemarin disebutkan ada 3. Nah, ma'rifah itu apa? Dikatakan memiliki ma'rifah, ya seorang yang memiliki ilmu dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya. Baik. Kemudian kan? Apa yang ketiga, Abah Zain? Nah, seorang yang memiliki ma'rifah, dia dalam bertindak di atas yakin, tidak memiliki keraguan. Tayyib. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan di sini, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang diinginkan dari kita bukan sekedar teori, tapi betul-betul ma'rifah. Betul-betul kita apa? Tahu dan apa? Beramal dengan konsekuensinya, juga tidak ragu. Dan kadar minimal ma'rifatullah yang harus diwujudkan itu bagaimana? Ma'rifatullah sampai terwujud apa ini? Hendak ya Pak Gus. Soalnya dikatakan memiliki ma'rifatullah, bagaimana? Nah, yaitu suatu ma'rifah yang mengharuskan pemiliknya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepadanya.
Kalau dia tidak ada rasa cinta pada Allah, tidak ada ketundukan pada Allah, bukan pemilik ma'rifat. Makanya orang-orang tasawuf yang mereka menyatakan sudah sampai derajat ma'rifah ini, Habib, Syekh, Allamah misalnya, Daib, Sahibul Ma'rifah misalnya, Sahibul Ma'rifah, tapi pelaku bid'ah bukan Sahibul Ma'rifah. Nah, ma'rifah yang benar yaitu apa? Akan membawa pemiliknya kepada rasa cinta pada Allah dan tunduk pada aturan-aturan Allah. Makanya tidak benar kaidah orang-orang tasawuf kalau sudah mencapai derajat ma'rifah sudah tidak perlu lagi menjalankan apa? Syariat. Kemudian ma'rifatun Nabi. Ma'rifatun Nabi kadar yang harus diwujudkan. Bagaimana Pak Albin? Nah, suatu ma'rifah yang melazimkan apa yang harus ma'rifah itu menjadikan kita apa? Bagaimana? Ittiba'. Nah, yaitu suatu ma'rifah, pengilmuan, pengetahuan yang apa? Yang mengharuskan kita untuk betul-betul tunduk kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada beliau serta ittiba'. Paham? Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Ats-tsaniyatu al-'ilm. Apa? Ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Beramal dengan ilmu. Karena al-'amalu bihi hak kembali kepada ilmu. Yang tidak akan mungkin seorang bisa mencapai kebaikan akhwanifillah setelah dia mengetahui al-haq kecuali dengan beramal dengan al-haq itu. Kalimat yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Jami'ul Masail. Beliau katakan salahul abdi fi an ya'lama al-haqqa wa ya'mala bih. Faman lam ya'lamil haqqa fa huwa dhallun anhu. Wa man 'alimahu fa khalafahu wattaba hawah fa huwa ghawin. Kebaikan hamba pada keilmuan terhadap al-haq, dia mengetahui al-haq dan beramal dengannya. Ini kebaikan. Dia tahu kebenaran dan beramal di atas kebenaran. Kalau luput salah satunya akhwanifillah, maka dia akan apa? Akan keluar dari kebaikan. Makanya Syekh mengatakan, "Faman lam ya'lamil haqqa fa huwa dhallun anhu." Siapa saja yang tidak mengetahui al-haq, maka dia tersesat. Kemudian wa man 'alimahu fa khalafahu wattaba hawa fa huwa ghawin. Kemudian siapa saja yang tahu kebenaran tapi dia menyelisihinya dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia seorang apa? Ghawin. Di sini beliau menjelaskan perbedaan antara dhal dan ghawin, antara dhalalah dan ghiwayah. Mana yang lebih parah? Alif, ghiwayah. Karena ghiwayah adalah seorang yang tersesat padahal dia tahu. Sebab dia mengenai al-haq tapi dia menyengaja meninggalkan al-haq karena mengikuti hawa nafsunya, wal'iyadzu billah. Dan beramal dengan ilmu ikhwanifillah meliputi dua perkara utama. Yarhamukallah, yaitu fi'lul awamir taqarruban ilallah wa tarkul manahi li ajrillah. Jadi beramal itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, enggak ikhwan. Yang dimaksud dengan al-amalu bih, ya dua unsur ini harus ada, yaitu melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala taqarruban ilallah,
sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi ketika dia beramal bukan karena ingin mendapatkan pujian manusia, bukan juga karena terpaksa, tapi dia beramal apa tadi? Febri, beramalnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk juga dalam al-amalu bi, perkara kedua apa? Tarkul manahi, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Li ajlillah. Ingat, tarkul manahi li ajlillah, dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kalau ditambah unsur yang ketiga ini menjadi apa? Sempurna dalam beramal, yaitu ala sabilil isra. Ala sabilil isra, dia melakukan dua perkara tadi dengan apa? Bersegera. Jadi ada tiga unsur, dua unsur yang harus dipenuhi. Kemudian unsur yang ketiga, ikhwanifillah, semakin menambah kesempurnaan dia kalau dia bersegera dalam beramal. Adapun dalil bahwasanya amal mencakup fi'lul awamir dan tarkul manahi jelas. Yang kedua-duanya disyaratkan harus apa? Harus niatannya karena Allah. Terkumpul dalam satu hadis, ikhwanifillah, yaitu hadis apa? Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Perhatikan pada kisah yang masyhur tersebut, amalan-amalan yang mereka lakukan, ikhwan. Yang pertama, apa amalannya? Masih ingat Iqbal? 3 orang yang terperangkap di dalam gua kemudian berdoa kepada Allah, berbakti pada orang tua. Ini fi'lul awamir atau tarkul manahi? Masuk kategori melakukan yang diperintahkan atau meninggalkan yang dilarang? Faisal? Melakukan yang diperintahkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan berbakti pada orang tua. Yang kedua, apa amalannya Maulana? Orang yang kedua, menolak atau menjauhi perbuatan zina. Ini fi'lul awamir atau tarkul manahi? Tarkul manahi. Dia meninggalkan perzinaan. Apakah karena terpaksa? Tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada setiap akhir mereka berdoa, Allahumma in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhik, atau dalam riwayat Allahumma in kunta ta'lam, jika engkau mengetahui aku melakukan itu semata-mata karenamu ya Allah, maka berikanlah jalan keluar kepada kami dari bencana yang menimpa kami ini. Jadi dalam melakukan amalan soleh ini jelas harus apa? Karena Allah. Juga dalam meninggalkan kejelekan-kejelekan, ikhwan. Kita meninggalkan kejelekan untuk dapat pahala, harus apa? Ada niatan meninggalkannya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tidak bisa, bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak berselera, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebagaimana dalam hadits qudsi, akhwani fillah, tentang apa? Mereka yang meninggalkan amalan kejelekan. Innama tarakaha min jarrai. Hanyalah dia meninggalkan kemaksiatan karena takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun perintah untuk Isra ini jelas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Perintah dari Allah untuk kita bersegera dalam beramal. Perkara berikutnya hendaknya kita ketahui berhubungan dengan amal. Taib. Jadi al-amalu bih mencakup apa tadi? Fi'lul awamir wa tarkul
manahi atau nawahi sama. Dengan apa suatu amalan itu terwujud? Ini perkara kedua. Bi ayyi syai'in yakunul amal. Amalan yang kita diperintahkan ini dengan apa terwujud? Taib. Maka jawabnya jelas, na'am yakunul amalu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Amalan itu bisa terwujud dengan apa? Dengan hati, lisan dan anggota badan. Makanya jangan sampai ketika unsur ini kita luput dari beramal, ya kawan. Nah, yang pertama amalan hati, dan ini yang paling utama. Syekhul Islam menegaskan secara umum jenis amalan hati itu lebih utama daripada amalan-amalan anggota badan yang lain. Kenapa? Karena amalan hati merupakan penggerak. Sehingga kalau hatinya sudah terbiasa dengan amalan-amalan tersebut, akan membuahkan kebaikan pada seluruh anggota tubuhnya. Sebagaimana dalam hadis, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di hati itu ada segumpal apa? Mudghah, segumpal daging. Kalau baik-baik semuanya, kalau jelek-jelek semuanya. Itulah qalb. Makanya amalan qalb, amalan qulub ini memiliki kedudukan yang sangat penting pada diri-diri kita, kawan. Sehingga sering-sering mengeceknya. Amalan hati banyak. Tapi seperti apa? Yang menjadi pokok adalah apa? Khauf, raja dan mahabbah. Kemudian amalan-amalan yang lain yang insyaallah taala nanti akan masing-masingnya disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitab ini, sehingga kita bahas masing-masing amalan tersebut pada tempatnya. Rasa takut pada Allah, amalan hati. Rasa harap kepada Allah, amalan hati. Rasa cinta pada Allah, amalan hati. Tawakal, amalan hati, dan seterusnya. Taib. Allah puji para anbiya karena mereka apa? Memiliki amalan hati yang kuat. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka beramal kebaikan, bersegera diiringi dengan apa? Rasa takut dan rasa harap. Kemudian unsur yang kedua, kita bisa beramal dengan apa? Dengan lisan kita. Nah, lisan ini ya khonifillah juga penting. Nah, untuk jangan sampai kita tidak bisa menuai kebaikan dengannya. Kalau seorang mampu menggunakan lisannya, maka dengan lisan itu dia akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mampu menggunakannya, akan menuai berbagai macam dosa dan bencana. Sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan kepada lisannya, kuffa 'alaika hadza, tahan lidahmu. Tayyib. Kemudian beliau jelaskan, wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menyungkurkan manusia dengan mukanya ke neraka kecuali apa? Kecuali buah dari lisan-lisannya. Tapi seorang mukmin, apalagi di hari-hari ini, nah, bagi yang tercegah dari amalan-amalan yang sifatnya jama'i, amalan-amalan yang butuh berkumpul seperti sholat jamaah, majalisul ilm, masih terbuka luas amalan dengan lisan. Zikir, qiraatul Quran. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah, jangan sampai lisanmu itu kering, tapi apa hendaknya terus menerus basah dengan berzikir pada Allah, memerintahkan yang baik, amar ma'ruf dengan lisan, mencegah keburukan dengan lisan, dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga al-jawarih, yaitu amalan-amalan anggota badan seperti apa? Salat, wudu, sedekah dan seterusnya, haji, umrah, jihad. Ini juga memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Maka kalau seorang ikhwanifillah 3 unsur ini semuanya sehat, banyak-banyak bersyukur, hatinya sehat, lisannya sehat, kemudian tangan kakinya kuat, maka jangan disia-siakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Gunakan apa-apa yang Allah berikan tersebut untuk beramal. Tidaklah kita makan, minum kecuali agar alat-alat yang digunakan untuk beramal tersebut bisa terjaga. Perkara ketiga berhubungan dengan al-amal, yaitu syurut qabulil amal. Ini harus senantiasa diingat. Setelah kita tahu unsur yang amalan itu bisa terwujud, ya syarat amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dan insyaallah taala semuanya sudah terpatri pada dirinya. Ada berapa syarat? Indak ya Hanafi? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhlas kalimat yang ringkas, tapi perkaranya akhwanifillah butuh usaha keras. Ringkas, tapi apa? Butuh usaha keras dari kita untuk mewujudkannya. Kenapa? Karena hakikat ikhlas harus apa? Memurnikan niatan kita. Tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawaibis syirk. Kita murnikan amalan kita dengan niatan-niatan yang baik dari semua cabang-cabang kesyirikan. Jangan sampai ada cabang-cabang kesyirikan memasuki niatan kita, baik itu berupa riya, sum'ah maupun yang lain. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu bergantung dengan niatannya, dan masing-masing akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun mutaba'ah jelas dalilnya apa? Indak ya Nabil. Naam, hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam sahihain. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa saja mengada-adakan perkara baru dalam agama ini yang tidak ada di dalam syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Juga dalam riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa saja beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Nah, ini 2 hadis ikhwanifillah, hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna, diingat-ingat. Satunya timbangan amalan batin berupa ikhlas tadi, satunya timbangan amalan zahir. Sesuai tidak dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan 2 syarat ini dalam beberapa ayat. Di antaranya indak ya Rifi, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Naam. Sisi pendalilannya siapa saja yang wa may yuslim wajhahu ila Allah, ini
ikhlas, betul-betul apa? Berserah diri pada Allah, menyerahkan amalannya untuk Allah. Wa huwa muhsin, ini mutabaah, karena tidak dikatakan berbuat ihsan kalau dia menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain, Umar. Hah? Diambil lah, tidak boleh, masih ada yang lain. Hah? Masih ada yang lain. Naam. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini lebih masyhur daripada tadi. Siapa saja yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, naam, maka beramallah saleh dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mana dalil ikhlasnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalil mutaba'ah, falyamal amalan salihah. Karena amalan tidak disebut saleh sampai mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ketiga, Ahmad. Nah, ayat yang ketiga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Tidak ada yang lebih bagus agamanya dari orang-orang yang betul-betul ikhlas menyerahkan amalannya ini kepada Allah semata, dalam keadaan dia muhsin, berbuat ihsan, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah terpenuhi dua syarat ini, afanifillah, dalam amalan, yang hendaknya kita terus-menerus berusaha. Adapun mutaba'ah itu sesuatu yang terlihat, zahir, dipelajari bisa. Tapi ikhlas, ikhwanifillah, perkaranya antara kita dengan Allah. Inilah yang sering manusia jatuh bangun padanya. Naam, jatuh bangun padanya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati. Aku tidaklah mengobati suatu perkara yang lebih sulit untuk diobati daripada niatanku. Dalam artian aku berusaha untuk menjaganya. Sekarang niatan ini, besok niatan itu, terus menerus berubah-ubah. Makanya ikhwan, seorang yang memperhatikan keikhlasan akan merasakan ini, bahwasanya niatan untuk bisa lurus itu sesuatu yang butuh perjuangan. Sehingga banyak-banyak meminta kepada Allah taufik, meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa ikhlas. Nah, setelah itu hal yang penting untuk diketahui dalam masalah amal, yaitu hendaknya dia menjaga kesinambungan. Kenapa? Karena itu adalah ahabbul a'mali ilallah, sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pada amalan-amalan kita? Apakah yang banyak atau yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan-amalan adalah yang paling berkesinambungan, walaupun sedikit. Sedikit tapi terus menerus, ikhwanifillah, itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada banyak tapi terputus. Ini diingat. Makanya seorang muslim hendaknya menjaga kesinambungan dalam beramal, baik itu qiraatul Quran, baik itu puasa, baik itu membaca Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran, berzikir dan yang lainnya. Jaga kesinambungan. Karena seorang yang menjaga kesinambungan sekarang
Nah, harapannya Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan untuk terus-menerus dia mendapatkan pahala walaupun suatu saat dia mendapatkan halangan. Ini di antara faedah terpenting seorang menjaga kesinambungan dalam beramal. Tatkala ada halangan, baik itu sakit atau yang lainnya, Allah tetap menulis itu dia beramal sebagaimana ketika sehat tanpa halangan. Dan seorang menjaga kesinambungan akan memberikan faedah semakin meningkat. Karena minimal dia bertahan dan biasanya dia akan meningkat. Berbeda dengan yang banyak kemudian terputus, ini akan terperosok, biasanya berhenti, futur. Waliyadzubillah. Sehingga untuk kesinambungan ini dikarenakan hati kita naik turun keimanannya, ikhwani fillah, kita butuh memohon pertolongan pada Allah juga, sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajarkan kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk apa? Untuk kita bisa beramal dengan baik, untuk bisa beramal terus menerus. Naam, jangan sampai doa ini kita lalaikan dalam akhir salat kita, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti sahabatnya yang beliau cintai ini. La tada'anna dubura kulli shalah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap akhir salatmu sebelum salam untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.